Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas manajemen pemasaran B, yang beranggotakan saya sendiri Teguh Safawi NIM 11, Ayu Chandra Wulan NIM 56, dan juga Sofiatun Naja NIM 105. Pada hari ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai riset pemasaran, yang dimana dimulai dari definisi dan desain, metode riset pemasaran, menyusun rencana pemasaran, metode pengambilan sampling, dan juga alat analisis. Langsung saja yang pertama yakni definisi. Menurut Iskandar tahun 2011, riset pemasaran merupakan suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan juga analisis dari fakta-fakta atau data yang terkait dengan persoalan transaksi barang atau jasa dari produsen hingga ke konsumen. Sedangkan menurut Absawati tahun 2010 menyebutkan bahwa riset pemasaran merupakan alat manajemen yang sangat membantu untuk mendukung suatu pengambilan keputusan dalam bidang manajemen pemasaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa riset pemasaran ini merupakan suatu identifikasi yang sistematis dan juga objektif yang disusun melalui proses pengumpulan, pengolahan, dan juga penganalisisan terkait kegiatan transaksi barang atau jasa dari produsen hingga ke konsumen guna menunjang pengambilan keputusan suatu perusahaan. 3 peran yang dimainkan dalam riset pemasaran ini yakni fungsi deskriptif, fungsi diagnostik, dan juga fungsi prediktif. Fungsi deskriptif merupakan penyajian dan juga pengumpulan tentang fakta, lalu fungsi diagnostik merupakan penjelasan terkait dengan data. Fungsi prediktif merupakan spesifikasi dari kedua fungsi tersebut untuk memperkirakan hasil keputusan pemasaran yang telah direncanakan. Selanjutnya yakni desain riset pemasaran, yaitu kerangka dari suatu kerja atau rencana guna melaksanakan suatu penelitian yang akan digunakan sebagai dasar pedoman dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Jenis-jenis riset pemasaran yakni riset eksploratory. Desain riset ini lebih menekankan kepada pengumpulan ide dan masukan. Riset deskriptif. Desain riset ini lebih menekankan pada sejauh mana dua variabel berhubungan satu sama lain. Dan yang terakhir yakni riset sebab akibat atau kausal. Desain riset ini lebih menekankan pada penentuan hubungan sebab dan akibat. Baik, kita lanjut ke materi yang kedua. Materi yang kedua ini membahas tentang metode riset pemasaran. Metode riset pemasaran ini ada 3. Yang pertama yaitu dengan kuesioner. Kuesioner ini dibagikan dengan cara membagikan beberapa pertanyaan kepada pelanggan potensial. Di sini pengisi kuesioner harus dijelaskan bagaimana cara pengisian kuesioner agar hasil yang didapatkan sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang kedua yaitu riset group. Di sini riset group dibagikan dengan cara membentuk kelompok. Kemudian kelompok ini diminta untuk memberikan saran, pendapat, kemudian kelebihan ataupun kekurangan terhadap suatu produk. Yang ketiga yaitu survei. Survei ini diberikan dengan cara membagikan pertanyaan sederhana kepada masyarakat. Masyarakat ini tidak ditentukan siapa yang menjadi targetnya. Yang ketiga yaitu membahas tentang cara bagaimana menyusun rencana pemasaran. Rencana pemasaran adalah rencana yang menguraikan strategi pemasaran suatu perusahaan yang akan dijalankan. Dalam menyusun rencana pemasaran ini perlu dilakukan beberapa hal agar bisa tercapai tujuan suatu perusahaan. Yang pertama yaitu melakukan analisis situasi. Analisis situasi ini dilakukan dengan cara meninjau lagi atas rencana bisnis yang akan dijalankan. Kemudian mengetahui dan melihat suatu keunggulan, tantangan dalam suatu perusahaan. Kemudian melakukan riset pasar yang akan dimasuki, kemudian menganalisis situasi yang ada pada pasar tersebut. Yang kedua yaitu melakukan analisis SWOT. Analisis SWOT ini dilakukan dengan cara membagikan pertanyaan. Pertanyaan ini dapat berupa kuesioner, riset group, maupun survei. Yang ketiga yaitu mengumpulkan informasi. Di sini mengumpulkan informasi ada 5 tahapan. Yang pertama yaitu menentukan target kerja, kemudian menentukan target pasar, kemudian menentukan cara bagaimana penyampaian informasi yang prospektif kepada pelanggan, kemudian menentukan strategi yang selaras dengan tujuan perusahaan, kemudian menentukan pilihan beberapa sosial media yang digunakan dalam pemasaran. Yang keempat yaitu kita menyusun rencana strategi pemasaran. Yang pertama yaitu kita membuat laporan.
Yang kedua yaitu kita menentukan target pasar, kemudian yang tiga menentukan target pemasaran, yang keempat kita membuat anggaran, yang kelima yaitu kita membuat anggaran. Saya Sofia Tuneja, NIM 105. Saya akan menjelaskan metode pengambilan sampling dalam riset pemasaran. Metode sampling dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, probability sampling. Probability sampling ini merupakan suatu teknik sampling yang dapat memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel atau pengambilan sampel secara acak. Untuk teknik probability sampling ini itu dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu sampling acak sederhana. Sampling acak sederhana ini merupakan satuan sampling yang dipilih secara acak. Peluang untuk terpilih harus diketahui besarnya, dan untuk setiap satuan sampling besarnya harus sama. Yang kedua yaitu sampling sistematik, merupakan suatu metode pengambilan sampel di mana hanya unsur pertama saja dari sampel yang dipilih secara acak, sedangkan unsur-unsur yang selanjutnya dipilih secara sistematik menurut pola tertentu. Yang ketiga yaitu sampling acak stratifikasi, yang merupakan suatu populasi yang dibagi ke dalam subpopulasi dengan tujuan membentuk subpopulasi yang di dalamnya membentuk satuan-satuan sampling yang memiliki nilai variabel yang tidak terlalu bervariasi. Yang keempat yaitu sampling acak berstrata. Pada sampling acak berstrata, peluang untuk terpilih satu strata itu dengan yang lain mungkin sama dan mungkin juga berbeda. Yang kelima yaitu sampling cluster. Sampling cluster ini merupakan suatu populasi yang dibagi ke dalam satuan-satuan sampling yang besar yang disebut dengan cluster. Untuk metode sampling yang kedua yaitu non-probability sampling. Non-probability sampling ini merupakan suatu teknik sampling yang memberi peluang atau kesempatan tidak sama bagi setiap anggota populasi untuk dibagi menjadi sampel. Teknik non-probability sampling ini meliputi yang pertama sampling kuota, yang kedua sampling aksidental, yang ketiga yaitu judgment sampling, yang keempat yaitu purposive sampling, yang kelima yaitu sampling jenuh, dan yang keenam yaitu snowball sampling. Analisis statistik yang digunakan dalam melakukan analisis data pada riset pemasaran salah satunya yaitu metode statistik. Metode statistik ini yaitu menganalisis data dengan menggunakan angka-angka yang bersifat eksak. Metode statistik ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama statistik deskriptif, yang merupakan metode statistik yang menggambarkan berbagai karakteristik data. Untuk yang kedua yaitu statistik induktif, yang merupakan metode statistik yang induktif terhadap sekumpulan data dari satu sampel, yang misalnya prediksi, estimasi, pengambilan keputusan, dan lain sebagainya. Untuk studi kasus, kelompok kami mengambil salah satu jurnal yang berjudul Riset Pasar Produk Pemirsa, yang kepanjangan dari P-Intip Rasa-Rasa. Riset pasar produk pemirsa ini, tujuannya dari penelitian ini yaitu untuk memperoleh hasil berupa analisis dan interpretasi data riset pasar mengenai potensi dan minat pasar terhadap produk pemirsa, serta
dapat memperoleh strategi untuk meningkatkan daya saing produk. Yang pertama, analisis tren ini diperoleh hasil bahwa perempuan lebih menyukai belanja oleh-oleh dibanding pria. Yang kedua, analisis similaritas dapat diketahui bahwa baik laki-laki maupun perempuan menyukai pemirsa. Yang ketiga, analisis on-dog grouping diketahui bahwa mayoritas responden menyukai intip dengan berbagai varian rasa. Maka dapat disimpulkan bahwa pemirsa ini layak sebagai makanan oleh-oleh khas kota Solo. Untuk contoh kuesioner, teman-teman bisa melihat di PPT yang saya tampilkan.